Kok ada ya manusia tak tahu malu seperti ini? Selamitannya itu loh menjijikan banget. Apa Anda masih caper biar dikasih jabatan sama Prabowo? Bikin partai saja lah Pak, seperti Pak Anies. Gentle dong, kan Anda si paling ahli catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Gue sempat melihat ya tweetan dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini tweetan di tahun 2018 ya. Beliau menuliskan, sebagai mantan presiden tentu tidak etis tiap hari berbicara, apalagi kalau bikin gaduh. Itu bukan karakter saya, seringkali diam itu emas. Dan di bawahnya ada yang berkomentar juga yang katanya mau pensiun dengan tenang di Solo, ternyata malah jadi jurkam pilkada. Gila, 10 tahun masih gak cukup dan masih rakus sama kekuasaan. Ya teman-teman semua, Pak Jokowi pernah mengatakan ya, setelah tidak menjadi presiden lagi, beliau akan pulang ke Solo, akan menjadi rakyat biasa, menghabiskan waktu bersama dengan istri dan cucunya gitu kan, beliau pernah mengatakan. Tapi nyatanya sampai hari ini beliau sepertinya masih seperti merasa menjadi seorang presiden gitu ya. Bahkan beberapa kali Pak Prabowo datang ke tempat beliau. Dan juga teman-teman semua ya, mengenai Pak Prabowo yang hari ini beliau berangkat ke luar negeri ya, dan tentunya Indonesia dipimpin oleh Gibran. Tapi di pidato beliau tidak pernah mengatakan bahwasanya jika ada apa-apa nanti tolong ditanyakan kepada wakil saya Gibran gitu ya. Titip pesan seperti itu ya. Tapi jika ada apa-apa nanti langsung saja telepon ke saya gitu ya, kalau memang itu mendesak dan membutuhkan keputusan dari saya. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Tahu nggak bedanya kodok sama katak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Jokowi, Anda itu bikin standar pensiunan presiden anjlok habis-habisan. Setidaknya ada masa tenang dulu setelah lengser, laiknya presiden sebelumnya. Gua sih nggak kaget, sekarang malah sibuk menjadi calo pilkada. Tapi lebih ke, kok ada ya manusia tak tahu malu seperti ini? Selamitannya itu loh menjijikan banget. Apa Anda masih caper biar dikasih jabatan sama Prabowo? Bikin partai saja lah Pak, seperti Pak Anies. Gentle dong, kan Anda si paling ahli catur. Jawantahkan gagasan Jokowisme ke dalam blueprint partaimu. Tapi percuma, kapasitasnya hanya bisa main pura-pura melarat. Malah rakyatnya sekarang pada sekarat. Tandai semua calon kepala daerah yang menghadap Mulyono, kita pilih kandidat yang bukan dari bagian Joko Widodo. Golput atau gerakan coblos semua hanya akan menguntungkan mereka. Jangan terperangkap propaganda kelompok rakus. Cuman di Indonesia kekuasaan diwariskan kepada anak, sementara hutang diwariskan kepada rakyat. Tapi rakyatnya bahagia, bahkan puji-puji dia. Selamat datang di negeri suka-suka. Ya, salah satu contohnya misalnya Pak Jokowi pernah ke perbatasan Sebatik, Ambalat. Ya, waktu itu saya dengan Mas Andika gitu ya. Lalu Pak Jokowi ngobrol di pos TNI, dijelaskan tentang perbatasan. Saya keluar, lalu saya cuma melihat, ada menara nih dijaga marinir. Ya udah, saya kembali dengan Pak Jokowi. Pak, Bapak naik ke menara itu ya sendiri. Ya, jadi semuanya ditahan. Bahkan Pas Pampres pun tidak ikut. Pas Pampres hanya jaga perimeter terdekatnya. Pak Jokowi naik ke menara itu sendiri, saya foto. Ya, saya foto hanya pakai handphone. Ya, waktu itu nggak bermaksud beriklan. Yang handphone dengan kamera terbaik adalah Sony Xperia. Saya foto dengan itu, saya kirim ke teman-teman yang mengendalikan media sosial, viral. Ya, penjelasannya cuma Jokowi naik menara perbatasan. Nah, itu kampanye yang efektif untuk seseorang yang tidak mengandalkan narasi, tidak mengandalkan kata-kata. Ya, Mas Gibran kayaknya mirip-mirip. Ya, tidak mengandalkan narasi, tidak mengandalkan kata-kata, tidak ada teks, cuma kegiatan-kegiatannya saja yang kemudian diviralkan. Ya benar, itu yang terasa sekarang dilakukan oleh Gibran ya, meniru sekali gaya bapaknya. Tapi lucunya ada juga yang seneng gitu loh. Katanya sih kalau misalnya Pak Jokowi itu nggak berkata-kata melainkan kerja. Padahal pemimpin sendiri itu harus pinter mengolah kata dan pinter berkata-kata gitu loh. Gagasan itu ya dari kata ya kan, visi misi itu ya dari kata. Kalau nggak disebutin ya gimana tahu kan bawahannya.
Nah, dan sekarang terbukti kan kemarin itu waktu Gibran di acara pembukaan MTQ ya, beliau disuruh memberikan sambutan tapi nggak maju gitu loh, maksudnya nggak memberi sambutan gitu, nggak tahu di sini catatannya nggak ke bawah atau gimana gitu kan. Ini jadi aneh gitu, agak lucu gimana gitu kan, jadi komentar juga lah para netizen. Dan gua malah nemuin video yang kayak gini nih. Saudara-saudara, saya berhadapan di hadapan saudara-saudara ingin memperkenalkan kepada saudara-saudara bahwasanya saudara-saudara kalau sering bertemu dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara banyak saudara. Tetapi kalau saudara-saudara tidak pernah berjumpa dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara tidak punya saudara. Begitulah saudara-saudara, kalau saudara-saudara kepingin banyak saudara, saudara-saudara harus sering bertemu dengan saudara. Ya ini netizen ya yang ngedit ya kan, kocak ya. Coba kita lihat komentar di akun Twitter ya. Coba kita lihat komentar di akun X. Ini dari Bang John Sitorus. Pembukaan tanpa sambutan. Kawan-kawan, kita mau tidak mau harus terbiasa dengan kelakuan aneh wakil presiden kita ini. Padahal sebelumnya Gibran udah diminta gubernur Kalteng dan panitia, tetapi wapresnya malah nggak berani kasih sambutan. Hei Mas Gibran, Anda itu orang nomor 2 di Indonesia. Kalau sekedar datang celingak-celinguk terus menabuh katambung, lebih baik di zoom aja katanya. Ya di sini beritanya ya, Gibran buka MTQ Korpri Nasional di Palangkaraya, tak beri sambutan. Kita lihat komentar para netizen nih. Apa gunanya staf sus? Seharusnya staf susnya aja yang berikan sambutan biar makin ketahuan si Fufu Fafa kualitas seperti apa. Wapres kalian misalnya cuma bagi-bagi susu, gunting pita dan pukul gong gendang. Untuk yang lainnya kosong katanya. Padahal kalau niat tinggal minta dibuatin naskah dan tinggal baca loh ya. Aduh. Nah ini juga ada tweetan yang lain ya dari Yani Arsim. Wapres Fufu Fafa buka MTQ tapi nggak berani sambutan. Emang kemampuan otaknya terbatas, harap maklum katanya. Aduh netizen kalau ngomong ini ya. Coba komentarnya, maaf lagi bad mood. Dari Kang Gorengan nih. Pak RT tempatku aja kalau ada acara apa aja pengennya ngasih sambutan mulu. Tapi kalau Fufu Fafa ngasih sambutan jangan ya dek ya. Aduh udahlah, kalau ngelanjutin komentar netizen ini kadang-kadang gimana gitu. Jumat 8 November 2024. Presiden Prabowo ke luar negeri sekitar 10 hari 2 minggu. Pesannya jelas. Kalau menteri ada keperluan, silahkan telepon presiden. Ya, sangat jelas itu yang keluar dari mulut presiden. Pesannya seperti itu. Ya. Nggak ada yang lain pesannya. Ya. Nggak ada dia bilang suruh konsultasi sama siapa gitu. Ya. Tidak ada penyerahan delegasi kepada siapa gitu. Nggak ada ya. Jelas ya. Menteri urusannya dengan presiden. Bukan dengan yang lain. Jadi menteri jangan salah langkah. Ya, jangan mau kalau ada yang nyuruh-nyuruh gitu. Ya, paham ya maksudnya? Oke, netizen, ada komentar? Ini maksudnya kemana ini arahnya Pak? Maksudnya ke Fufu Fafa gitu atau gimana gitu ya? Oke teman-teman semua, sekian dari Gabra Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.